Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam nak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Oh iya, syukurlah kalau begitu. Ini Vina ya, yang anak kelas 11 IPS 4 itu. Ya Ibu, saya Vina. Apakah sebelumnya Vina sudah mengikuti proses konseling? Belum Ibu. Begini nak, konseling itu adalah suatu layanan yang berusaha untuk membantu peserta didik yang sedang menghadapi masalah untuk atau sulit mengambil keputusan agar Vina mampu untuk memecahkan masalahnya atau agar Vina mampu untuk mengambil keputusan yang tepat bagi dirinya. Nah, apakah Nak Vina sudah mengerti? Iya Bu, saya sudah mengerti. Ya, jadi peran ibu di sini sebagai konselor yang berusaha membantu Vina untuk menemukan jalan keluar atas masalah yang Vina hadapi. Lalu Vina sendiri sebagai konseli sebaiknya aktif dalam mengemukakan masalahnya dan latar belakang masalahnya serta mengkaji berbagai kemungkinan jalan keluar yang akan diambil. Saya akan berusaha aktif dalam konseling ini. Tapi saya tidak ingin kalau masalah saya ini diketahui oleh orang lain. Iya, jadi Nak Vina tidak perlu khawatir. Di sini ibu akan menjaga rahasia Nak Vina. Sebab dalam konseling itu memiliki kode etik, yaitu salah satunya adalah asas kerahasiaan. Jadi jangan ragu untuk mengemukakan masalah Nak Vina tanpa perlu merasa takut untuk diketahui oleh orang lain. Iya Ibu, syukurlah kalau seperti itu. Baik, nah Vina. Lalu apa yang Vina harapkan setelah melakukan konseling ini? Di sini saya ingin masalah yang saya hadapi itu dapat teratasi dan menemukan jalan keluarnya. Baik, nah kegiatan konseling ini ibu beri waktu yaitu 2 kali pertemuan dengan durasi 45 menit. Bagaimana? Apakah Nafina setuju? Oh iya Ibu, saya setuju. Baiklah, setelah kita sepakati waktu yang digunakan, coba kamu ceritakan kepada ibu apa yang menyusahkan dan mengganggu pikiranmu selama ini. Jadi begini Ibu, beberapa minggu lagi kan saya ujian akhir semester, tetapi saya selalu merasa cemas dan tegang Ibu. Boleh ibu tahu apa yang menyebabkan sehingga kamu selalu merasa cemas dan tegang? Begini Bu, saya selalu merasa cemas dan tegang ketika ingin menghadapi ujian akhir semester karena saya takut tidak berhasil Ibu. Kenapa kamu memiliki pemikiran seperti itu? Ini Bu, saya merasa trauma dengan pengalaman saya. Memangnya apa pengalamanmu yang membuat kamu merasa trauma? Saya pernah gagal di ujian sebelumnya, Bu. Oh, jadi kamu merasa trauma karena pengalaman kamu itu. Iya, Bu. Tapi saya berharap agar saya dapat berhasil di ujian semester genap kali ini. Apakah kamu sudah melakukan suatu usaha agar kamu dapat berhasil di semester ulangan semester kali ini? Iya, Ibu. Saya sudah belajar dengan semaksimal mungkin, tapi saya masih tetap pesimis, Ibu. Tadi kamu mengatakan sudah belajar semaksimal mungkin ya, tetapi kenapa kamu masih tetap pesimis? Iya juga sih Bu, tapi perasaan cemas dan tegang selalu ada dalam diri saya.
Kamu mengatakan bahwa kamu selalu merasa cemas dan tegang ketika ingin menghadapi ujian, karena kamu merasa trauma dengan pengalaman kamu dan akhirnya kamu merasa pesimis. Iya Ibu, saya selalu merasa cemas dan tegang. Kamu mengatakan bahwa kamu selalu merasa cemas dan tegang. Yang paling penting, dan perasaan itu berpengaruh terhadap konsentrasi kamu dalam menghadapi ujian semester ini, ujian semester genap kali ini, dan juga berpengaruh terhadap perilaku kamu, dan juga berpengaruh terhadap berpengaruh terhadap perilaku kamu ya. Benar Bu, saya jadi bingung. Sementara ujiannya hampir dilaksanakan. Kamu mengatakan bahwa kamu pernah gagal suatu ujian semester ganjil kemarin, sehingga menyebabkan kamu trauma dengan keadaan tersebut, dan akibatnya kamu selalu merasa cemas dan tegang ketika ingin menghadapi ujian semester. Iya Bu, saya sangat kecewa pada diri saya sendiri. Kamu merasa sedih karena kejadian ini. Benar Bu, gara-gara saya gagal ketika ujian semester, saya jadi trauma. Dan akhirnya sekarang saya takut kalau kejadian itu terulang lagi. Jadi Vina trauma dengan kegagalan ujian semester yang lalu dan membuat Vina merasa takut. Lalu apa yang kamu lakukan dalam mengatasi masalah yang kamu hadapi sekarang ini? Saya harus dapat menghilangkan perasaan cemas dan tegang yang ada pada diri saya ini Bu. Baik, tapi yang lebih penting adalah bagaimana caramu untuk menghilangkan perasaan cemas dan tegang yang ada pada diri kamu. Seperti itu ya. Itulah masalahnya Bu. Sulit sekali rasanya memikirkannya. Kalau boleh tahu, apakah kamu belum pernah mencoba untuk menghilangkan kecemasan yang ada pada diri kamu? Sudah Bu, tetapi perasaan cemas dan tegang tetap selalu ada dalam diri saya yang selalu membayangi saya. Saya sudah tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Dapatkah Ibu menunjukkan cara lain untuk mengatasi masalah saya ini? Tentu saja, setelah saya mendengar cerita dari masalah kamu, Ibu dapat memberikan alternatif yang mungkin dapat kamu lakukan, yaitu kamu dapat menggunakan teknik relaksasi, di mana teknik relaksasi ini merupakan usaha mengajari seseorang untuk relaks dengan menjadikan orang itu sadar tentang perasaan tegang dan perasaan rileks kelompok otot utama seperti tangan, muka, leher, dada, bahu, punggung, dan perut, serta kaki. Tujuan jangka panjang dari relaksasi otot ini adalah agar tubuh dapat memonitor sesegera mungkin semua signal kontrolnya dan dapat memonitor sesegera membebaskan tegangan yang tidak diinginkan. Nah, bagaimana pendapatmu? Baik Ibu, saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik yang Ibu jelaskan tadi. Baiklah, kalau kamu sudah tidak sabar untuk melakukan latihan, maka kita akan memulainya sekarang. Pada dasarnya, kita belajar menguasai tegangan badan kita. Beberapa orang dapat menguasainya, tetapi pada tempat tegangan biasanya badanmu akan lebih tegang, walaupun mungkin kamu tidak menyadarinya. Jika kamu dapat belajar mengenai tegangan otot dan merelaksasikan otot, maka keadaan rileks ini dapat menolong mengurangi kecemasan dan rasa tegang yang ada pada diri kamu. Apa yang akan kita lakukan adalah membantu kamu mengenai jika badanmu rileks dan jika badanmu tegang dengan sengaja menekan dan merelaksasikan kelompok otot yang berbeda dalam badanmu. Kita hendaknya mencapai pada titik di mana kamu dapat mengenali sensasi-sensasi yang berarti tegangan dan menggunakan ini sebagai tanda pada dirimu sendiri untuk rileks. Apakah kamu sudah mengerti?
Ya, saya mengerti, Bu. Apakah Ibu akan mengatakan pada saya tentang bagaimana cara melakukannya? Ya, tentu saja. Pertama-tama, Ibu akan menunjukkan kepada kamu sehingga kamu dapat memahaminya. Satu hal yang perlu kita lakukan sebelum memulai adalah agar kamu sedapat mungkin merasa lebih nyaman dulu. Baik, Bu. Baik, sekarang Ibu akan menunjukkan ke kamu bagaimana kamu dapat merelekskan otot-ototmu. Ibu akan mulai dengan tangan kanan. Seperti ini. Lalu merelekskan kepala itu. Apakah contoh ini dapat kamu ikuti? Ya, Bu. Ya, kerjakan. Tetapi kita akan mengambil setiap kelompok otot terpisah pada saat kamu menegangkan dan merelekskan setiap kelompok otot. Seluruh badanmu akan merasakan rileks. Kamu akan merasa seperti dibebaskan. Hal ini sangat penting karena terbebas dari ketegangan jauh lebih baik daripada berada terus dalam ketegangan tersebut. Sekarang yang penting kamu berusaha tetap merasa nyaman. Sementara Ibu akan memberikan instruksi kepada kamu. Apakah ada pertanyaan sebelum kita mulai? Tidak, Bu. Pertama-tama, tangan kanan terlebih dahulu. Luruskan ke depan dan kepalkan seperti meninju pada tangan kanan. Ya, seperti itu. Kepalan dengan kuat ya. Rasakan ketegangan pada lengan bagian bawah tanganmu. Tahan selama 5 detik. Sekarang buka dan kendorkan tanganmu secara perlahan-lahan. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks yang seperti sekarang kamu rasakan. Kita berhenti 10 detik dulu. Sekarang kita akan melakukan hal yang sama, namun pada tangan kiri. Luruskan ke depan dan kepalkan seperti meninju pada tangan kiri. Rasakan tegangannya, kemudian tahan selama 5 detik. Buka dan kendorkan secara perlahan-lahan. Rasakan perbedaan antara tegang yang tadi yang kamu rasakan dan rileks yang seperti sekarang yang kamu rasakan. Ya, silahkan berhenti. Sekarang luruskan kedua tanganmu. Tunjukkan jari-jarimu ke arah langit-langit. Ya, benar. Rasakan ketegangannya pada pergelangan tanganmu, kemudian tahan selama 5 detik. Rasakan sekarang kendorkan, kemudian rasakan perbedaan antara tegang yang tadi yang kamu rasakan dan rileks yang seperti yang kamu rasakan saat ini. Silahkan beristirahat selama 10 detik. Sekarang kita lanjut. Luruskan kedua tanganmu. Dan tengadahkan telapak tanganmu ke atas. Kepalkan dengan kuat. Bawa ke arah bahumu. Ya. Rasakan tegangan di otot-otot bicepsmu. Tahan selama 5 detik. Sekarang kendorkan. Kemudian rasakan perbedaan antara tegang yang tadi yang kamu rasakan, yang sebelumnya kamu rasakan, dan rileks yang seperti saat ini yang kamu rasakan. Silahkan beristirahat selama 10 detik. Sudah, Bu. Baiklah, tapi bolehkah Ibu tahu bagaimana kesanmu terhadap relaksasi ini?
Sekarang saya benar-benar merasa rileks, Bu. Kecemasan dan ketegangan yang ada pada diri saya sudah mulai berkurang, Bu. Baiklah, baguslah. Sekarang Ibu akan meminta kamu untuk melakukan latihan di rumah 2 kali sehari, sekitar 15 sampai 20 menit. Setiap latihan, lakukan latihan di kursi yang ada sandarannya, agar kamu merasa nyaman. Cobalah melakukan relaksasi ini sewaktu-waktu, terutama jika ada waktu senggang seperti setelah bangun tidur, setelah sekolah, atau setelah kerja, atau sebelum makan malam. Cobalah untuk menghindari gangguan seperti bunyi telepon dan orang yang ingin ketemu kamu. Isilah buku catatan ini setiap kamu selesai latihan, di mana, kapan saja, berapa lama, kesulitan apa yang kamu dapatkan selama latihan, dan keberhasilan apa yang kamu capai setelah melakukan relaksasi ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan oleh Novina? Saya sudah paham, Ibu, dan akan saya laksanakan. Agar kamu tidak lupa akan pokok-pokok hasil pembicaraan yang kita lakukan tadi, maka catatan yang Ibu buat ini bisa kamu bawa pulang ya. Bisa disimpan ya. Iya, ya, saya setuju, Ibu. Dengan cara itu, saya akan tahu di mana letak kekurangan saya dalam berlatih. Baik, Navina. Hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, terima kasih ya. Sama-sama, Ibu.